banyak orang yang datang ke rumah suka bertanya. Cuma dari pertanyaan-pertanyaan mereka mau berobat, ini ada kejanggalan Ustaz. Seolah dari mereka sakit ini malah terlihat menimbulkan kefakiran, yang pada akhirnya bukan mereka mencari cara untuk sembuh, tapi malah lebih menghadirkan kefakiran-kefakiran yang membuat mereka jauh dari Allah. Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi inilah tugas kita sebagai seorang dakwah. Walaupun sebenarnya kita itu harus memahami bahwa sakit itu juga lingkupnya ada ibadahnya juga sebenarnya. Contoh, kenapa orang bisa sakit? Sebenarnya kita bisa berpikir bahwasanya boleh, itu rasa sayang Allah, boleh. Itu ujian, boleh. Itu musibah, boleh juga. Cuma kata-kata kita itu rasa sayang Allah itu karena memang Allah sama kita itu selalu sayang. Kita aja yang ngawur. Ya. Nah, disinilah ada satu hal. Sebenarnya ayat ini banyak, cuma satu ayat yang harus kita ketahui. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, dari ayat ini kita harus berpikir, Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu ya harus kita gali. Ada yang harus kita gali, ada yang langsung diberikan. Kerjakan sholat, tunaikan zakat, itu langsung kita kerjakan, kan langsung tahu. Nah, kalau sudah mulai ayat-ayat yang nyerempet ke arah ini, apa maksudnya musibah, kan gitu, karena tidak diceritakan secara detail di situ. Musibah itu apa? Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan kita manusia. Apa saja, ya tabrakan, ya dipukul orang, ya sakit, ya penyakit berkepanjangan. Dan ini kita anggap itu musibah. Nah, inilah yang masuk ke ayat tersebut, bahwasanya musibah itu adalah dari perbuatan tangan kita sendiri. Oh, jadi balik ke manusia itu sendiri. Jelas, itu sudah kata-kata Allah. Subhanallah. Jadi itu harus kita terima. Itu harus kita terima. Jangan kita itu bilang bahwa musibah ini adalah, oh, ini dosa saya diampuni, oh ini. Jangan ngarang-ngarang yang seperti itu, karena jelas ayatnya jelas, berarti harus kita terima. Nah, di titik-titik inilah harus kita ketahui. Kalau musibah itu munculnya dari perbuatan kita, ya, berarti ini berhubungan dengan dosa sebenarnya. Oh, ada. Pasti. Siap. Pasti. Contoh, mamanya, kalau kita sering suuzon, kan suuzon kan di otak, ya, ada di pikiran kita, di otak. Betul. Nah, suatu ketika dia pusing. Nah, itu adalah sesuatu yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Allah sayang kepada dia, sehingga dijadikanlah dia pusing agar dia kembali ke jalan Allah, agar dia tidak melakukan suuzon lagi. Dan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui semua orang Islam. Jadi nggak perlu malu mengakui bahwa kita itu berdosa. Ya akuilah, memang sejak kita itu dilahirkan semua anak Adam itu dosa semua. Nggak ada yang hebat termasuk kita. Nah, cuma kalau ini harus kita sesuaikan. Nah, penyakit inilah yang akhirnya harus kita ketahui bahwa ini dari persoalan saya, dari dosa-dosa saya. Dengan dosa inilah Allah itu mengingatkan bahwa kamu itu, dosamu itu sudah melampaui batas, sehingga harus dimunculkan dengan bentuk musibah. Sudah melampaui batas, nisab. Kalau kita itu punya nisab untuk bayar zakat, ya, ukuran, ya kita keluarkan. Harus dibersihkan maksudnya. Kita tapi kalau yang namanya dosa kan yang tahu Allah. Tahunya kita sakit, lah itu berarti nisabnya sudah masuk dari Allah. Diberikanlah kita sakit. Itu masuk pembersihan bukan? Bagaimana pembersihan? Dosanya baru dimunculkan. Jadi kalau mamanya Ustaz melakukan suatu perbuatan, kalau perbuatan itu tidak didasari, tidak disadari, dan itu sebenarnya tahu kalau perbuatan itu salah. Siap. Ya. Kalau tidak ada yang
mengingatkan kan mana tahu perbuatan itu salah. Orang itu mencuri, selama dia tidak ketahuan mencuri itu salah, dia tahu. Tapi kalau ketahuan ya ketangkap polisi, di penjara. Nah, penjara itulah sakitnya. Kalau mamanya Ustadz itu orangnya, mohon maaf nih, bicaranya nyelekit itu apa ya? Nggak enak ya, nyakitin orang, hati ya. Orang. Kalau itu bicaranya nggak enakin hati orang lain, dia biasa kena sariawan, itu salah satunya. Jadi bukan dosanya yang diampuni lah. Kapan tobatnya? Nah, pertanyaan saya itu kan, benar. Kapan tobatnya dosa itu diampuni? Padahal Allah itu sudah jelas banyak sekali ayat yang menceritakan kalau kita berdosa itu disuruh tobat. Lah kalau orang sakit itu tobatnya sebelah mana? Kan nggak tahu nih. Nggak tahu. Oke lah, kan saya setiap saat juga istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan saya adalah untuk dosa yang mana? Nah, gejalanya kan gitu. Iya. Lah dosa itu dari suuzon kita mikir, bener. Dari omongan yang kasar kita jadi cariawan itu. Kemudian perbuatan-perbuatan kita yang nyakitin orang lain yang tidak sadar. Belum lagi tangan, mulut, telinga, otak kita. Lu ini aja kita bisa ngomong seperti ini, kita ngomong nih, itu harus benar-benar dengan basmalah di sini. Nanti kalau ngomong ini sudah baik, kita juga harus bersyukur. Setelah baik, setelah bersyukur dengan hamdalah, kita syukuri lagi dengan satu keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena kita bisa bicara baik pun itu atas izin Allah. Lah kan begitu. Padahal sehari-hari mana kita itu pernah bersyukur tentang kita bisa bicara? Coba Ustadz. Ustadz sendiri deh, nggak usah yang teman-teman yang lain ya. Benar. Jarang kita itu selesai Ustadz namanya si Arni dakwah, ya. Alhamdulillah selesai boleh dakwah. Tapi selesai mau tidur semua kegiatan kita ini kan mau kita serahkan pada Allah Ta'ala. Pada waktu kita mau tidur kita sudah pada tahu jiwa kita bentar lagi diambil oleh Allah Ta'ala, kan tahu. Pada waktu jiwa kita mau diambil kan kita tidak tahu kalau kita itu mau diambil beneran hilang, iya, benar. Atau kita dikembalikan hidup, ya, kan nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nah, di titik inilah kita harus paham. Mulailah kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah dari pagi sebelum subuh Engkau bangunkan aku mengerjakan aktivitas baikku. Alhamdulillah ya Allah, dan aku sehari-hari bisa mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu aja enggak. Alhamdulillah dari pekerjaan itu Engkau berikan aku tubuh untuk melakukannya atas izin-Mu. Alhamdulillah ya Allah, atas izin-Mu aku bisa melakukan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru la haula wala quwata illa billah. Baru doa untuk tidur. Bismika Allahumma ayah. Selesai. Kalau masih belum tidur, boleh bertasbih. Cukup bertasbih sampai habis. Tapi itu tidak banyak dilakukan. Padahal itu kejadian kita bisa melakukan sehari-hari itu atas izin Allah. Nggak pernah dilakukan. Sangat jarang. Kan akhirnya la in syakartum la azidanakum nggak ketemu. Ketemunya wala in kafartum. Jadi kufurnya di sini. Lah. Iya benar. Akhirnya di sini. Lah. Di sini ini banyak, nggak cuma yang lagi sakit. Yang belum sakit pun kelihatan. Ya Allah. Kan akhirnya begitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Inilah tauhid. Kita tahu bahwa kita itu milik Allah. Kan nggak ngakuin akhirnya. Iya. Kesannya saya kerja itu ya saya sendiri, nggak ada Allahnya. Ada. Iya, campur tangan Allah. Nggak ada. Kita sholat, kita bisa sholat kan atas izin Allah. Walaupun alhamdulillah kita selesaikan, nggak salah. Tapi cukuplah kita betul-betul itu milik Allah itu. Setelah alhamdulillah cukup. La haula wala quwata illa billah. Kita sholat itu pun atas izin Allah.
Nah ini yang jarang kita kerjakan. Ya bagaimanapun juga Allah akhirnya memberikan peringatan di situ, Ustaz. Dari situlah. Dari situ dan dari banyak hal sebenarnya. Benar. Sudah nggak bersyukur setiap hari, melakukan dosa lagi gitu. Iya. Nah akhirnya musibah itulah dimunculkan. Nah kalau sudah dimunculkan oleh Allah Ta'ala, ya sudah kita kembalikan. Kalau memang musibah itu dari dosa kita, mohon ampunlah. Kalau sakitnya pusing, tentang apa ini? Pusingnya berapa hari? Pusingnya berapa bulan? Pusingnya berapa tahun? Ini kita bisa ngukur kok. Oh gitu saja. Insya Allah bisa. Berapa hari? Berarti sebelum pusing kita ada sesuatu yang kita pikirkan sebelum pusing. Oh itu. Itu tolak ukurnya. Tolak ukur. Kalau berapa bulan sebelum pusing itu kita mikirin apa yang agak lebih berat. Benar. Biasanya kalau berapa bulan itu dari mana? Biasanya ini dari keluarga kita, pasangan kita. Karena biasanya pasangan ini kalau dikasih tahu susah kita mikir. Nah, mikirnya lama. Mikirnya lama, disitulah pusingnya nggak selesai. Lah iya kan? Iya. Nah padahal kalau itu sendiri kita serahkan pada Allah Ta'ala, bisa itu kita diberi jalan keluarnya. Tapi kita nggak pernah, jarang sekali. Ini yang nggak ketemu di tafsir ayat hidupnya ini. Nah inilah yang sebenarnya harus kita kerjakan sehari-hari. Sehingga pada waktu kita tahu, oh saya pusing itu karena saya sering suudzon. Kalau pusingnya bertahun-tahun nggak pernah selesai, nah ini kita harus tahu. Karena ini pengalaman-pengalaman yang ada di Siraman Kolbu. Pusing bertahun-tahun, saya tanya, bertahun-tahun, puluhan tahun Ustaz, saya tanya, sebelum nikah atau sudah nikah, itu dulu pancaran saya. Sesudah nikah atau sebelum nikah persis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas Muslim? Baik, alhamdulillah. Ini ya? Dia pakai maaf. Oh, sini. Siang. Di sinilah yang harus kita ketahui sebelum nikah atau setelah nikah. Dia pasti insya Allah ingat lah. Dia akan bilang sebelum nikah beberapa bulan. Nah tahu. Saya tanya, kamu nikahnya dipaksa sama orang tua? Itu tahu. Jadi semua juga punya indikasi. Ada indikasi. Baru dia, iya. Memang saya nggak suka Ustadz. Lah kan ketemu. Nah, benar. Karena dia tidak suka dinikahkan, jengkel lah dia sama orang tuanya. Nah karena yang dijengkeli, yang di dalam pikiran itu orang tuanya, kan dosa besar. Makanya sakitnya nggak pernah bisa sembuh, karena dia dosanya sama orang tua. Dosanya Ketahuan. Sebenarnya bisa diukur semuanya. Setelah mamanya di sini, dia setelah minta maaf loh. Itu yang pusing puluhan tahun, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah kok. Betul Pak Ji? Banyak kasusnya di situ. Kenapa? Ya karena ngerti. Iya, menyadari, kemudian disuruh tobat, sebelum tobatnya minta maaf lah sama orang tua. Nah, ini edukasi banget. Lah minta maaf karena nggak ngerti. Program yang memang mereka terus tidak hanya materi tapi pengamalan. Lah iya, pengamalan. Jadi bukan hanya cuma wujud pengetahuan ilmu aja. Enggak, Siraman Kolbu itu pengamalan beneran. Luar biasa. Jadi walaupun sedikit yuk kita amalkan. Lah kalau banyak-banyak mutah kita nanti. Oh kadang-kadang kenapa banyak? Justru kadang yang ringan, yang simpel, yang sedikit itu yang nggak dikerjain. Karena merasa bisa, merasa hafal. Loh, ilmu agama itu nggak cuma nggak dihafal saja. Ilmu agama itu kalau masuk surga dalam hadis qudsi sudah diceritakan, amalkan. Itu kuncinya. Hafal Quran dan amalkan. Ah itu baru masuk surga. Jadi amalkan bukan dibaca apa namanya? Berkali-kali. Hafalan. Hafalan boleh, nggak salah. Tapi yang masuk surga itu yang mengamalkan itu. Kenapa? Contoh nih. Ada salah satu ayat yang menjadikan kita takut pada Allah Ta'ala. Ada dalam surat As-Sajdah itu ayat 21. Wala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Ini ayat ini takut. Saya kalau ingat itu takut sekali. Ini serem benar. Ya, makanya dan Allah akan jelas ini memberikan sakit di dunia, siksa kecil di dunia. Jelas ini ya, siksa kecil di dunia bagi orang itu siapa? Bagi orang siksa kecil berarti siksa itu ya di tubuh, berarti itu sakit, nggak ada yang nggak beres.
Dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Berarti sakit. Nah ini buntutnya yang menakutkan. Sebelum siksa besar di akhirat. Berarti orang yang sakit di dunia ini ada hubungannya besok di neraka. Ustadz baca itu berkali-kali nggak akan berubah itu tulisan dalam Quran. Sakit itu ada hubungannya dengan neraka. Siksa besar di akhirat itu apa? Emang surga? Enggak, ya itu neraka. Nah sakit itu berarti berhubungan dengan dosa dari ayat ini. Lah kalau dosa harus tobat. Nah inilah korelasi yang harus kita pecahkan sehingga orang itu dijaga agar tidak sakit. Gimana tidak sakit? Ayo kita mengadopsi dari akhlak Rasul. Nggak pernah suuzon, mulutnya terjaga halus, telinganya selalu mendengarkan keluhan orang lain. Loh kan gitu, Rasul itu selalu dekat dengan orang yang di bawah selalu kesusahan, dekat dengan orang kesusahan, diberikan firman-firman Allah, diberikan hadis yang sahih. Memang seperti itu. Nah inilah yang akan terjaga. Lah kita dekat Rasul kagak, sahabat kagak, ya umatnya sih iya ya. Hidup ngejelekin orang. Hidup juga ngejelekin orang, protes mulu, rezeki nggak ada juga protes. Nah ini Lihat orang punya nikmat dia yang kesel. Iya, punya nikmat kesel. Itu yang beri nikmat kan Allah. Kenapa harus kesel sama Allah? Nah, kan begitu itu kecenderungan yang nggak boleh. Banyak ini dia. Nah, iya. Makanya itu walaupun orang-orang yang non muslim dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nggak apa-apa, biarin aja. Itu kan istijrat untuk mereka. Lah istijrat untuk teman-teman kita yang muslim juga banyak kok. Jadi ada kecenderungan lebih penyakit hati begitu. Ya penyakit hati yang nantinya akan menjadi penyakit fisik. Nah ini. Emang kalau orang kaku di dalam hati, emang dia nggak kena penyakit fisiknya. Penyakit fisiknya apa? Kolesterol. Dia muslim, kenapa kolesterol? Nah iya dia kaku hatinya. Dia kena asam urat. Lah kenapa dia muslim kok bisa kena asam urat? Lah dia selain kaku hatinya, dia kaku juga dalam mengatur rumah tangganya. Apalagi bisa kok ditebak. Jadi semua kembali pada hati. Coba gimana? Kalau sudah begitu kan emang betul. Pengetahuan agama ini nggak bisa diragukan. Akhlak Rasul itu memang juga harus kita contoh. Berarti sesuai banget sama pandangan hadis Rasul tuh. Tidak sholat dulu. Lah iya benar. Pasadat kuluh. Iya benar. Wahwal kuluh. Begitu ya? Iya. Nah jadi kalau amal itu salam dulu dong. Lah, yuk kita lanjut. Wah tumben bisa bangun pagi diriku nih. Jadi hadis itu benar banget. Insya Allah benar banget itu. Kembali ke amal orang itu. Iya. Ya Allah, merinding saya dengar hadis itu. Iya, memang benar. Makanya kalau kita mau belajar yang seperti itu harus tenang. Pada waktu mau tadabbur ya harus benar-benar tenang, santai, memahami. Jangan nolak hati kita, jangan ingin pandai. Benar. Kalau kita belajar Quran ingin pandai ya sudah keblinger nanti. Biasa aja untuk kita Dakwah diri kita aja. Dakwah untuk kita sebenarnya. Al-Quran itu kalau kita baca untuk siapa sih? Benar, untuk kita. Emang untuk orang lain? Kagak. Iya. Orang lain tuh kalau kita tahu kemudian kita amalkan. Jadi jangan hanya kita jadi orang yang memberikan informasi. Iya, karena kalau kita itu belum ngamalin, udah ngomong ngalor ngidul walaupun itu ayat Quran, walaupun itu hadis, emang bukan masalah malunya. Nah, Pak Haji yang hafal. Ke situnya ya. Lah emang harus ke situ. Aduh. Kabura maqtan indallahi. Terus, gimana kemarahan Allah itu amat dekat kepada orang yang ngomong doang tapi tidak jalanin. Lah itu kan ayat itu untuk kita ya, benar Pak Haji. Lah itu yang harus kita itu tunduk, tenang, ngomong itu yang benar-benar manfaat. Ini sudah saya kerjakan belum? Kan seperti itu. Kalau kita semuanya mau, kan lupa kita itu udah ngerjain apa belum. Kayaknya orang itu salah semua. Ya kan nggak bisa seperti itu.
Kan harus ada adabnya. Maaf, Ustaz. Iya. Kembali ke penyakit dan kefakiran tadi itu menarik itu ya. Iya, Menarik kan di Al-Quran ada ayat Faizamar itu Fahuwa Yasfik itu ya. Iya, betul. Nah, itu sunatuannya ya ada yang ke dokter, ke tabib, ke dukun, ke orang pintar. Iya, Dan ini ada ke juga sunatullahnya yang menghubungkannya ke Al-Quran sebagai sifat Ustaz. Nah, Ah. biar kita nggak salah, Oke. ayat Al-Quran dicelupin air minum, kemudian dibakar minum dan sebagainya. Ini lebih ini lagi yang nih. disebut sifat itu apa Memang ini? kita kan ngaku, Ya. yang mengikuti kita yang seperti ini. Ada Al-Quran dibakar itu kan, masya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya beliau matang. Nah, kemudian kita mulai dibagi-bagi nih. Biar satu, kalau yang namanya ke dukun atau ke tabib saya tidak tahu nih. Yang jelas janganlah. Ini dari dasar kefakiran ya, Dari berarti. dasar ini harus kita seleksi. Kemudian ke dokter, boleh langsung ke dokter ya. Tapi harus hati-hati. Ke dokter pun kita harus hati-hati. Minum obat pun kita harus hati-hati. Ada sesuatu yang mau kita inginkan tentang penyakit kita untuk sembuh, betul kan? Benar. Berarti kalau kita mau ke dokter, kita harus berubah dulu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi tahu bahwa sakit itu dari dosa-dosa kita. Kalau tidak, oke, kita langsung pergi ke dokter. Betul ya? Iya. Kita tidak memohon ampun kepada Allah. Berarti kita tidak tahu bahwa sakit itu sebenarnya ada dosa kita. Ada dosa. Paham ya? Benar. Kalau kita langsung pergi ke dokter, bisa nggak itu dikatakan itu dokter itu penyembuhnya? Nggak, untuk orang-orang tertentu. Akhirnya dia ngomong, dokter sana lo hebat. Iya. Oh iya. Bukan Allahnya. Ada ininya. Iya. Pasti. Nah, itulah yang mulai melakukan sesuatu kemusyrikan kita. Bukan Nggak saya kerasa. bukan anti dokter. Iya. Enggak. Jadi kemusyrikan nggak kerasa itu. Iya. Iya. Yang ada Iya. dia. Gue mah kalau sering ke dokter lo jadi sembuh. Heeh. Belum tentu padahal. Lah iya, makanya di situ nggak ada Allahnya. Cuma kalau sudah mau tobat, mohon ampun, disitulah kita harus pahami. Kalau sudah beberapa hari, berapa minggu belum sembuh, diberikan oleh Allah, doalah. Nah ini untuk mau ke dokter, berdoalah untuk ke dokter. Ya Allah, aku sudah tobat, tapi badanku masih tidak enak. Ya, aku akan berikhtiar untuk ke dokter atau ke rumah sakit. Izinkan aku ya Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Ini orang hebat. Caranya bener. Caranya benar. Adabnya rapi. Adabnya rapi. Tuh, kan benar. Iya benar. Jadi dia tidak meninggalkan Allah sama sekali. Dia mencari, dia ikhtiar. Kalau ke dokter belum sembuh. Ya Allah, saya belum sembuh. Carilah saya. Iya benar. Lihat acara Siraman Kalbu, lihat doa-doanya, aminkan. Banyak yang sudah diberikan oleh Benar. Allah Ta'ala kesembuhan melalui doa ngaminin. Saya nggak ngajarin sesuatu yang jelek. Benar. Doa Kalau gitu. ya doa aja, benar, serius deh kan, ngajarin untuk taubat. Nah inilah sebenarnya harus kita ketahui. Tadi Pak Haji Hasan sudah sangat benar sekali. Nah pada waktu kita mencari tahu bahwa banyak sekali ayat Quran menceritakan Quran itu syifa. Nah, syifa inilah, pengobat inilah nggak pernah diurai. Sebenarnya Jarang pengobatnya Al-Quran itu bukan ayatnya secara langsung, tetapi adalah pengetahuannya Diamali. untuk diamalin. Contoh, kita menjadi sifat pengetahuan tentang apa namanya musibah, bahwa musibah itu disebabkan dari salah dan dosa, ada ayatnya, betul ya? Benar. Ini kan harus kita urai nih. Berarti kalau itu dari salah dan dosa, oh berarti saya harus tobat. Kenapa nih? Ini Ustadz nih, dengerin nih. Ustadz kan pengalaman dengan kita nih. Iya. Setelah tobat, Aku cerita ini. narasumber yang di Senaman Kalbu diberi kesembuhan nggak sama Allah? Diberi. Itulah sifatnya. Itulah sifatnya. Ada pengakuan tobat. Ada tobatnya, ada paham, ada ngakuin kesalahannya. Itu sifat akhirnya sembuh dong. Bukan kita yang hebat. Bukan. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, karena jalannya, ilmunya jelas, jalannya kita kerjakan. Pintunya dibuka semua. Pintunya dibuka sama Allah Ta'ala. Bukan saya yang hebat. Benar, subhanallah. Ada juga Ustaz yang dimaksud syifa yang saya dengar. Jadi
Quran sebagai media untuk ru'yah nafsiyah. Dia membaca dengan jahro, telinganya dengar, hatinya meresap, itu juga bisa juga menjadi sifat saja. Oke, sifat seperti itu harus ada petunjuknya. Petunjuknya satu ayat, yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Yang kedua adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita ketahui beneran. Jadi satu dengan yang lainnya itu akan berkesinambungan. Iya, berkesinambungan. Kenapa? Jika diperdengarkan ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Ini belum selesai. Dengan satu, ada orang baca Quran, yang satu mendengarkan. Yang lainnya adalah ayat yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Berarti sholat itu harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Termasuk ibadah harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Nah, ibadah kita ambil baca Quran. Baca Quran harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Jadi yang menjadi sifat itu adalah orang yang membaca Quran niatnya karena Allah, bukan untuk ngobatin. Harus difahami karena ayat-ayat berkesinambungan. Kalau niat baca Quran, ada orang nih baca Quran, Pak Hasan baca Quran nih, dari awal dia di masjid aja baca Quran biasa aja, nggak perlu dilakukan baca Quran. Nah, saya denger nih, wah udah bacaan Quran, saya ingin dengerin di belakang, dengerin bukan ingin apa-apa, lillahi ta'ala. Nah, inilah sifat yang terjadi, itu yang terjadi dengan pembacaan Quran yang lillahi ta'ala. Yang satu mendengar lillahi ta'ala, jujur kalau boleh saya cerita, itu jin itu keluar sama-sama lillahi ta'alanya. Nah, ini kenapa saya ngamati. Kalau membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala untuk ngobati, banyak yang datang dan mengunci lah, kan bingung. Yang ada nambah. Ya, ini yang jadi. Nah, ini yang harus, ini yang orang tidak pernah Kembalikan lagi ke Allah. ke Allah. Sebenarnya ke arah sana. Nah, ini yang tidak pernah diketahui. Lah kan saya itu kayak orang yang, loh, yang ini masuk, yang ini keluar, pada sama-sama bacaan Qur'annya. Iya. Lah kan bingung Tapi awalnya. ternyata beda ya. Lah ternyata beda, nggak taunya memang niatnya. Iya. Yang satu niatnya karena Allah baca di masjid karena ingin ngabisin waktu kosong, ya udah saya baca Quran, dia aja ngaji. Saya dengerin, lirik-lirik, saya dengerin. Itu saya buktikan. Ini saya buktikan ya. Pada waktu di Masjidil Haram, setiap kali sholat imamnya baca bacaan Quran tuh, sholat kan, itu kalau sholat ini, depan saya ini kan makmum nih, dibacaan Quran, biasanya kan ayat-ayat surat-suratnya kan, ayatnya kan yang dibaca Waalaikumsalam, ayatnya kan agak panjang, biasanya kan beda masalah. Ini lucu, jadi yang keluar itu nanti di dada, nanti yang di kaki keluar, itu. Jadi benar kan? Oh, ini sehingga saya mengetahui, oh ini betul-betul dari Allah beneran yang begini. Memang begitu yang saya amati di Indonesia, begitu. Nah, ini hanya bedanya di situ. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Cukup. Alhamdulillah diberitahu. Besok udah nggak boleh loh Pak Haji. Diberitahu ya. Besok udah nggak boleh. Jadi diberi apa nih? Diberi tempe. Besok kan puasa sunnah. Kita aja. Iya. Mumpung. Iya, mumpung ini. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Bahwa orang nggak tahu. Nah, inilah yang bisa diceritakan. Kenapa? Karena banyak yang sering dibacain. Ini yang kemarin itu yang di sini berbulan-bulan dia dibaca-bacain itulah, ya. Jadi mana niatnya tidak lillahi ta'ala. 1 bulan kalau nggak salah, betul ya Pak Haji ya? 1 bulan. 1 bulan full, nggak bisa keluar. Nah di sini hanya doa biasa, ini salahnya di sini doa biasa, selesai. Gimana? Hilangnya di sini, hilangnya di sini, hilang. Alhamdulillah. Sekarang ketemu sama saya gimana? Enggak takut sama Ustadz sekarang. Nah, apa bedanya? Itu pembuktian. Silakan kalau nggak ada yang namanya main-main.
saya dakwah, nggak ada permainan di sini. Umpamanya apa namanya kreatifnya bermain settingan, nggak ada settingan. Serius, full. Kalaupun umpamanya di siraman kolbu itu ditutupin daun dan sebagainya, karena itu kesurupan beneran. KPI melarang kita untuk menyiarkan ya Pak Haji ya, sehingga kita juga menghormat sama KPI ditutup. Walaupun kadang-kadang pemirsa dulu, kok ditutupin? Emang dilarang sama KPI. Ada aturan-aturan. Ada aturan, kita ikutin lah istilahnya. Cuma nanti nah ini nih di Ustadz Danu Official nih YouTube-nya nih, itu biasanya nanti yang betul-betul unsensor. Jadi betul-betul apa yang terjadi di situ terbuka. Kita buka, inilah yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, bagaimana Quran tadi menjadi syifa. Paham? Kalau baca Quran boleh, tapi niatnya lillahi ta'ala. Yang mendengarkan boleh, niatnya juga lillahi ta'ala. Sama. Semakin yang baca Quran itu imannya kuat, semakin yang keluar dari tubuh jinnya juga banyak. Nah itu beda. Lucunya ya. Itu lucu, itu bagi saya lucu. Makanya ya Allah, ini teka-teki hidup gitu. Nah itulah bedanya antara dunia dan akhirat. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, pahala itu bukan dunia, sebenarnya jelek banget kalau pahala ya. Jadi kenikmatan dunia ya kamu itu nanti setelah kamu mati kamu nggak ada amal ibadah. Itu aja berarti. Itu aja, kamu dikasih apa harta. Umpamanya Ustadz baca surat ini, baca sholawat untuk kaya, bisa aja dikasih, bisa, tapi belum tentu juga bisa. Tapi sholawatnya karena tidak lillahi ta'ala nggak masuk. Batas di situ doang. Batasnya di dunia, besok di akhirat. Ya, Jadi ketemu. ada kemungkinan orang yang sholat, ibadah, puasa, pasti akhirat belangsak ada kan? Memang ada. Itu yang merugi karena dia tidak mencari lillahnya Allah, tidak. Nah itu memang benar. Makanya doa-doanya kadang-kadang juga belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, memang seperti itu. Nah ini yang kita harus hati-hati, saya termasuk. Karena mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Silahkan ke dokter, tapi ada aturannya. Saya untuk dokter nggak anti, malah saya suruh ke dokter udah belum, ke dokter selalu. Mas Bobi sudah ke dokter belum? Karena saya itu juga menginginkan beliau juga dilibatkan gitu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tambah ilmu banget ya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Amin. Guys, Ustaz Abe guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.